Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hadiri pembekalan hari kedua. Selama acara mereka menggunakan pakaian ala militer. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak pagi hari. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa para menteri menggunakan pakaian ala militer, kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Sore nanti mereka akan adakan upacara parade senja dan penurunan Sang Merah Putih. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menambah pembekalan bagi seluruh anggota kabinetnya. Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan di lanjutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Inilah lokasi pembekalan tambahan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menambah pembekalan ini demi meningkatkan koordinasi dan juga membawa manfaat banyak bagi kinerja pemerintah Indonesia ke depan. Lokasi Akademi Militer di Magelang ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pemirsa, selain Bima Arya, momen pembekalan ala militer juga dibagikan oleh utusan khusus Presiden bidang pariwisata Zita Anjani. Dalam video yang ia bagikan, anggota Kabinet Merah Putih bersiap untuk baris berbaris. Agenda ini menjadi bagian dari acara pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan akan berlangsung hingga Minggu 27 Oktober 2024. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta untuk selanjutnya menuju Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah kemarin sore. Setelah mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, iring-iringan kendaraan kepresidenan langsung keluar bandara menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menumpangi mobil maung dan sempat menyapa warga yang telah menunggunya sejak tadi di pinggir jalan. Sebelumnya, rombongan menteri dan wakil menteri serta pejabat setingkat menteri telah tiba terlebih dahulu di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menumpangi sejumlah bus sekira pukul 4 sore kemarin. Ratusan warga menyambut rombongan menteri ini di pintu masuk Komplek Akademi Militer. Pak Arya Bima. Halo Pak Arya Bima. Sehat Pak ya? Akan menjadikan teamworknya dari kementerian. Pak Daryono. Pak Daryono. Pak Daryono. Halo Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Gimana? Sebelumnya, rombongan menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta setelah menempuh perjalanan udara menumpang pesawat Hercules. Rombongan kemudian melalui jalan darat dengan menumpangi bus menuju Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
Ya doain lah. Siap fisik ya, persiapan fisik, terus ya pastinya menyiapkan apa yang bisa kita sharing nanti bersama teman. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Nata, bagaimana situasi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Baik, selamat pagi Aulia dan juga pemirsa terkait dengan situasi pada saat ini di depan gedung Akademi Militer masih sama, terpantau kosong, tidak ada aktivitas apapun itu. Namun yang jelas untuk kegiatan yang ada di dalam di lapangan Sabta Marga terkait dengan kegiatan baris berbaris dan juga olahraga dari para peserta Menteri Kabinet tentunya masih diberlakukan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk kegiatan sendiri ini memang para menteri dan wakil menteri, kepala badan hingga dengan penasihat khusus presiden dibagi dalam 5 kelompok. Di setiap kelompok disediakan masing-masing 3 pelatih baris berbaris, kemudian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta Panglima TNI, Kapolri juga turut serta dalam kegiatan latihan PBB tersebut. Kemudian setelah latihan, Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa latihan ini bukan latihan kemiliteran, melainkan langkah untuk menyamakan frekuensi gerak langkah untuk menunjang tugas para Menteri Kabinet ke depannya. Kemudian Presiden Prabowo juga menambahkan terkait dengan kerjasama tim terbaik dapat dilihat seperti dianalogikan seperti permainan tim sepak bola, yang mana apabila tim selalu kompak dan juga masing-masing memiliki kekuatan ability yang sama, kemudian tentunya akan menciptakan suatu kemenangan ataupun suatu keberhasilan. Kemudian untuk agenda yang direncanakan pada hari ini tanggal 25 Agustus 2024, yang pertama pada pukul 5.30 gerak badan latihan PBB yang dilaksanakan di lapangan Sabta Marga Akademi Militer di dalam. Kemudian pada pukul 7 dilanjutkan tenda VVIP secara agenda internal. Kemudian pada pukul 7.30 makan pagi, sarapan. Kemudian pukul 8 pengarahan Presiden kepada Menteri jajaran Kabinet. Dilanjutkan nantinya pada pukul 11.30 persiapan untuk melakukan sholat Jumat, mengingat hari ini merupakan hari Jumat. Kemudian dilanjutkan makan siang dan agenda pembahasan materi terkait dengan pencegahan korupsi, kemudian perencanaan pembangunan, kemudian perencanaan anggaran, pembahasan terkait dengan pelaksanaan birokrasi. Kemudian selanjutnya dilakukan pada sore hari pada pukul 17.50 adalah upacara parade senja. Kemudian dilanjutkan makan malam dan pada malam harinya dilanjutkan untuk kembali ke tenda VVIP. Kemudian pada rencana untuk agenda pada esok hari tanggal 26 Oktober 2024, pertama pada pagi hari dilaksanakan seperti hari ini, yang mana para Menteri Kabinet akan direncanakan dibangunkan pada pukul 4 pagi lagi, dan juga pada pukul 5 akan dilaksanakan kegiatan olahraga selama 30 menit. Hal tersebut juga untuk mempersiapkan terkait dengan stamina dan juga kesehatan tubuh bagi para peserta Menteri Kabinet, dan juga menggunakan seragam loreng lengkap seperti itu, yang tentunya di sisi sebelah kanan tertulis nama dan juga di sebelah kiri tertulis Indonesia. Kemudian dilanjutkan agenda makan pagi, kemudian pemberian materi, hilirisasi, dan juga terkait dengan pemberian materi terkait dengan food estate Kementan, kemudian juga makan bergizi. Kemudian ada malam akrab yang dilaksanakan pada malam hari pada pukul 7 sampai dengan selesai. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 atau lusa ini akan dilanjutkan makan pagi pada pukul 7.30, dan juga berdasarkan agenda pada pukul 8.30 adalah foto bersama dan persiapan untuk kepulangan. Namun hal ini juga masih belum diketahui secara pasti apakah bisa sesuai dengan rundown agenda ataukah akan ada perubahan pada hari H. Kemudian tentunya untuk kegiatan pada hari ini juga dilaksanakan di dalam Akademi Militer, dan kami pun saya lagi masih keterbatasan untuk melakukan pergerakan, dan kami akan terus menunggu update informasi dari tim yang bertugas di dalam. Ada rekan kami yang memiliki ID RI1. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Aulia.
Baik, terima kasih Nata. Jika Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana situasi pengamanan mungkin di sekitar Akademi Militer atau antusiasme masyarakat apakah masih sama seperti pada saat hari pertama kedatangan Prabowo Subianto ke Magelang? Baik, apabila kita berbicara masalah keamanan hingga dengan saat ini di kawasan Jalan Gatot Subroto, sepanjang jalan tidak ada aktivitas pengamanan secara khusus seperti kemarin, yang mana setiap titik pasti ada anggota personil TNI Polri yang berjaga dengan senjata lengkap. Namun untuk saat ini hanya ada beberapa personil saja. Di pos sebelah kiri saya melaporkan ada 3 anggota TNI yang berjaga. Kemudian juga karena di Jalan Gatot Subroto ini tepat di depan juga ada Makobrimob seperti itu, atau markas asrama Polri, sehingga ada juga penjagaan mobil kendaraan taktis dari Brimob yang berjaga dengan beberapa anggota saja, tidak seketat seperti kemarin menjelang kedatangan para Menteri Kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemudian untuk antusiasme masyarakat saat ini tidak terlihat adanya aktivitas masyarakat yang menunggu atau antusias seperti kemarin, euforianya, melainkan sudah kembali normal seperti biasanya dan juga arus lalu lintas juga terpantau sepi, aktivitasnya normal seperti bekerja, sekolah, dan kegiatan lainnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas di sekitaran wilayah lingkungan Akademi Militer. Kemudian untuk agenda yang berlangsung selama 3 hari juga, ini yang jelas tidak mengganggu aktivitas para taruna dan juga taruni Akademi Militer yang mengemban pendidikan di Akademi Militer. Aulia. Ya, Nata, mungkin yang menarik kemarin informasinya para menteri ataupun pejabat setara menteri yang mengikuti pembekalan ini mereka bertidur atau beristirahat di tenda VVIP. Informasinya jika Anda bisa gambarkan kepada kita seperti apa tenda yang dimaksudkan tenda VVIP ini, apakah sama mungkin seperti tenda-tenda yang dibayangkan para netizen seperti itu? Baik, terkait dengan tenda yang digunakan oleh para menteri kabinet tentunya tidak sama dengan tenda-tenda anggota militer yang seperti pada umumnya ketika ada aktivitas kegiatan di lapangan seperti itu. Melainkan ini digambarkan berdasarkan informasi atau gambar yang kami peroleh juga ini lebih mewah. Kemudian juga ada kasurnya juga bukan kasur seperti kasur lapangan seperti itu, melainkan lebih bagus dibandingkan dengan tenda militer pada umumnya. Aulia. Oke, baik Nata, terima kasih. Kami akan terus menunggu informasi terkait update pembekalan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat setara menteri di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Menurut Prabowo, pembekalan dilakukan untuk memperkuat kerjasama tim dan juga menciptakan rasa cinta tanah air anggota Kabinet. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan berlangsung selama 3 hari, mulai 25 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mengatakan pembekalan di Akademi Militer dilakukan untuk membentuk kerjasama tim yang kuat. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat. Selain kerjasama tim, Prabowo juga menambahkan bahwa pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang juga bertujuan untuk memupuk rasa keberanian dan tradisi cinta tanah air. Prabowo berharap nantinya Kabinet Merah Putih berani untuk menindak tegas para pejabat di lembaga kementerian yang tidak bekerja secara baik dalam melayani masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ternyata memberikan keuntungan bagi warga sekitar.
Pengusaha catering di Magelang mengaku mengalami peningkatan pesanan 3 kali lipat selama pembekalan kabinet. Beginilah suasana lokasi catering yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyu, dan karyawan sibuk mempersiapkan pesanan 1.000 snack hingga makanan kotak menjelang kedatangan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan ke Akademi Militer tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelumnya hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari, pesanan pun melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Snack dan makanan kotak ini dipesan untuk para anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Prabowo ke Menteri di Akmil. Ya kita sampai full, kita nolak. Jadi dari provinsi itu rank 2 atau gimana ya, gubernuran itu. Nah itu kan untuk pengamanan, untuk pengamanan itu setiap hari. Kemarin 1.000 dos, hari ini 500, besok 500 itu sampai minggu. Saat kunjungan Presiden ini, pesanan mencapai ribuan kotak per hari. Atas lonjakan pesanan ini, pihaknya sempat kewalahan untuk mengantisipasi, dirinya pun menambah karyawan guna mempercepat pesanan. Ya, pemirsa, Breaking News akan segera kembali. Usai jeda tetap bersama kami.